Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Chandra Dewi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Membahas tentang apa sih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini? Undang-undang ini menjelaskan tentang keuangan negara. Wah, tentunya kita sebagai manusia, masyarakat tidak akan asing dengan materi keuangan karena kita hidup juga tidak berdampingan sih, kita hidup membutuhkan uang ya, jadi tidak menjadi topik yang asing lagi mengenai uang. Tapi apakah keuangan negara juga seperti keuangan yang kita kelola dalam negara ataupun dalam pribadi? Mari kita simak beberapa penjelasan yang saya dapatkan dari undang-undang ini. Jadi, keuangan negara di sini disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, jadi itu adalah definisi keuangan negara. Lalu di sini juga disebutkan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tadi meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan pembayaran tagihan pada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, pengeluaran daerah. Yang keenam, penerimaan daerah. Yang ketujuh, pelayanan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan pribadi. Selanjutnya, kekayaan pihak lain dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan ataupun kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang meliputi yang disebutkan dalam keuangan negara tadi. Lalu kita sebagai manusia kan memperoleh uang dengan cara bekerja, nanti kita digaji. Lalu bagaimana cara negara menghasilkan uang? Apakah negara juga bekerja lalu digaji oleh suatu lembaga? Tidak. Yang pernah saya dengar dari beberapa dosen yang pernah mengajar saya, negara memperoleh uang itu dengan cara memungut pajak kepada kita sebagai masyarakat rakyatnya. Jadi kita sebagai rakyat harus taat pajak ya, biar keuangan negara kita tuh stabil. Toh juga nanti akhirnya keuangan negara juga insya Allah juga bakal kembali lagi ke kita, dengan contoh kayak pembangunan berupa fasilitas-fasilitas itu juga kan berasal dari keuangan negara juga kan. Jadi ayo masyarakat Indonesia taati pajak ya. Lalu dalam undang-undang ini, dalam keuangan negara ini juga merincikan sebuah APBN. Apa sih itu APBN? APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, tadi sudah disebutkan kan, pendapatan negara itu berasal dari pemungutan pajak dari kita. Jadi kita bayar pajak, nanti itu masuk ke dalam uang negara. Nah, lalu bagaimana dengan belanja negara? Nah, kalau belanja negara itu kan berarti proses pemenuhan kebutuhan dari negara ya, seperti kita sebagai manusia kan juga berbelanja, yaitu berbelanja untuk kebutuhan pokok apapun ataupun keinginan. Tapi
sebisa mungkin kalau negara kan diatur belanjanya, jadi tidak hanya untuk memenuhi keinginan tapi juga tentunya bermanfaat. Nah, kalau kita sebagai manusia kan kita berbelanja itu kita mendatangi showroom, kita pergi ke tokonya. Terus bagaimana kalau negara berbelanja? Apa juga negara mendatangi toko yang akan dibelanja, dibelikan sesuatu, atau mendatangi showroom-showroom, atau bagaimana ya? Nah, saya pernah mendengar kalau negara itu berbelanja dengan permisalan ya. Misalkan ini negara lagi butuh sebuah transportasi, seperti umpamanya butuh itu transportasi umum seperti yang digunakan oleh negara ataupun itu mobil kepresidenan. Nah, itu jika harus diganti, tidak terus Bapak Presiden sama menteri-menteri yang terkait akan datang ke showroom mobil, tapi beberapa showroom mobil yang dianggap layak nanti diundang ke suatu tempat yang dijadikan untuk perundingan. Nanti beberapa showroom itu akan menawarkan, jadi sistemnya lelang. Nah, nanti baru disetujui dan baru dibeli. Nah, terus kalau itu kan belanjanya hanya percontohannya mobil ya, tapi pasti dalam pembelanjaan negara kan diatur dalam APBN. Itu kan APBN juga disusun secara matang, secara agenda tahunan, jadi pasti yang dibelanjakan ada hal-hal yang dianggap pokok. Nah, dalam APBN itu pun ada juga APBD. APBD adalah anggaran belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun dan disetujui oleh DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, di dalam peraturan daerah. APBN dan APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan pemerintah. Kalau APBD ya berarti sesuai dengan pendapatan daerahnya. Terus tidak juga APBN ataupun APBD itu disusun secara cuma-cuma, tapi tetap ada beberapa struktur tahapan. Nah, tapi di sini saya belum berani bahas itu karena saya juga belum terlalu paham. Nah, untuk itu tadi kan belanja daerah nanti juga akan mengalirnya kita kan ke masyarakat. Nah, jadi agar itu mensejahterakan rakyat, adapun asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah. Nah, asas-asas umumnya meliputi akuntabilitas berorientasi pada hasil, lalu profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh lembaga atau badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, di Indonesia sendiri ini ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, itu juga bertugas sebagai pemeriksa keuangan di negara. Nah, terus siapa sih yang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara? Yang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara itu presiden, tapi tidak hanya presiden sendiri, tapi juga beserta jajaran menteri-menteri ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan berhubungan dengan keuangan, seperti Menteri Keuangan dan juga menteri ataupun lembaga lainnya yang berhubungan. Jadi presiden tidak mengurusi keuangannya sendiri, tapi juga beberapa lembaga yang ikut mengurusi yang terkait dengan keuangan. Nah, saya hanya baru bisa menyampaikan itu dan kurang lebihnya saya ucapkan maaf, tapi saya yakin pasti banyak kurangnya, tapi saya akan terus belajar dan mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.